Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sangat penting peranannya bagi suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya, di mana fungsi intermediasi tidak berjalan dengan normal. Dalam semua negara mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan lebih baik, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas keuangan. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik maka akan mendorong peningkatan kegiatan perekonomian. Sebaliknya, sektor keuangan yang tidak dapat berkembang baik maka akan menyebabkan perekonomian mengalami hambatan likuiditas. Berikutnya yaitu keuangan. Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan suatu negara. Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu jalur akumulasi modal fisik dan modal manusia, dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith, terdapat 3 faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal yaitu apabila terjadi sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi berbagai investasi penunjang yang biasa disebut dengan investasi infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Pertumbuhan dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang berarti akan menambah dan jumlah tenaga kerja yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestik akan lebih besar dan akan memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu akan menjadi lebih tinggi dan lebih baik. Yang terakhir yaitu kemajuan teknologi. Dalam pengertian sederhana, kemajuan teknologi digambarkan dengan ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan, misalnya dalam proses produksi suatu barang atau jasa yang lebih efisien dan efektif. Di mana perkembangan keuangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembagian risiko. Yang pertama yaitu pembagian risiko domestik. Risiko berperan penting dalam mendorong pertumbuhan. Ketika agen-agen tidak mau mengambil risiko dan proyek yang kurang berisiko menghasilkan pengembalian yang rendah. Jika sistem keuangan memungkinkan agen membuat portofolio dengan hasil yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Kontribusi yang lebih baru menekankan bahwa efek positif dari pembagian risiko pada pertumbuhan tergantung di tingkat perkembangan ekonomi suatu
ekonomi. Pembagian risiko juga memainkan peran dalam mendorong pertumbuhan ketika agen menghadapi likuiditas risiko. Individu menolak untuk menanggung risiko dan melepaskan kendali atas tabungan jangka panjang. Sistem keuangan dapat berperan dalam membuat proyek lebih dapat diterima oleh publik dan meningkatkan prospek pertumbuhan. Yang kedua yaitu pembagian risiko internasional. Di tingkat internasional, pembagian risiko memungkinkan ekonomi untuk tumbuh lebih banyak dengan mengkhususkan spesialisasi untuk keunggulan komparatif sambil menjauhkan risiko spesialisasi ini melalui sistem keuangan. Perkembangan keuangan yang memungkinkan perdagangan klaim kontingensi menyediakan lebih baik peluang pembagian risiko, memungkinkan ekonomi untuk berspesialisasi dalam berproduksi beberapa barang sambil menjaga risiko rendah. Argumen ini dieksplorasi lebih lanjut oleh Saint Paul. WHO yaitu menunjukkan bahwa pasar saham yang memfasilitasi pembagian risiko internasional memungkinkan spesialisasi teknologi dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Selain dapat dilihat dari sisi pembagian risiko, perkembangan keuangan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga dapat ada dampak atau efek negatif atau positif. Yang pertama yaitu dilihat dari sisi positifnya, yaitu keuangan adalah tangan nyata alokasi sumber daya dalam perekonomian, seperti perekonomian juga mendapat manfaat berupa mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan dan pasar menentukan perusahaan di mana industri menerima dana untuk diinvestasikan. Ada biaya besar yang terkait dengan evaluasi perusahaan, manajer, dan kondisi pasar sebelum membuat keputusan investasi. Penabung perorangan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi tentang kemungkinan investasi. Sejak penabung akan enggan berinvestasi dalam kegiatan yang hanya memiliki sedikit informasi andal. Informasi tinggi biaya produksi dapat mencegah modal mengalir ke penggunaan nilai tertinggi. Jadi meski banyak model berasumsi bahwa aliran modal ke perusahaan yang paling menguntungkan ini mengandaikan itu investasi memiliki informasi yang baik tentang perusahaan, manajer, dan kondisi pasar. Itu merupakan dampak positif dari keuangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi negatif yaitu apabila terjadi krisis keuangan, maka krisis keuangan akan sangat merusak pertumbuhan ekonomi karena dapat mengganggu kesejahteraan pada masyarakat. Krisis keuangan yang terus berlangsung menyebabkan macetnya sistem keuangan dunia sehingga menyebabkan merosotnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan rusak. Sebagai contoh yaitu penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data ini didapat dari Bappenas, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1%. Dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 terutama didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, dan ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 11,7% dan 9,5%. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 5,3% dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 10,4%. Namun, timbulnya krisis keuangan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi barang dan jasa yaitu minus 5,5%. Melemahnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak serta dampak yang ditimbulkan oleh krisis terhadap perekonomian Indonesia secara otomatis akan merusak pertumbuhan ekonomi. Jika sektor keuangan dianggap mempunyai pengaruh yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah harus mempromosikan perkembangan sektor keuangan yang meliputi pengembangan sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.